Kita orang Indonesia tumbuh dengan satu iman nasional. Siklon bukan urusan kita, bos. Itu urusan Filipina, itu urusan Jepang, itu urusan Australia. Indonesia mah aman, paling kena ekor badainya. Kita kan negara khatulistiwa. Rumah kita bukan rumah siklon. Lalu datanglah siklon tropis Senyar. Dan iman nasional kita langsung goyah kayak sinyal pas hujan. Orang langsung nanya, kok bisa sih ada siklon di sini? Nah, pertanyaan ini problematik. Selamat datang di Lantara, Lantang Bersuara. Bersama gue Yunanto, kita bahas bencana Sumatera. Kenapa problematik? Karena kesannya Indonesia itu baru aja kena. Padahal sejarah udah capek-capek bilang kita udah sering kena. Tahun 2001 ada siklon tropis Fame. Terbentuk 1,5 derajat lintang utara. Deket banget sama Singapura, jadi deket banget sama kita. Tahun 1956 ada topan Sarah. Terbentuk 3,5 derajat lintang utara. Tahun 2003 ada siklon tropis Inigo, terbentuk 9 derajat lintang selatan. Area Laut Banda dekat Flores. Tahun 1973 ada siklon tropis Flores, terbentuk di koordinat 6 derajat lintang selatan. Dampaknya dahsyat banget. Di Pulau Palu aja korbannya mencapai 1.600 jiwa. Siklon tropis Flores dinobatkan sebagai siklon tropis lintang selatan paling mematikan sampai sekarang. Arti dari semua itu apa? Siklon tropis di Khatulistiwa bukan mustahil. Sebuah kajian yang dilakukan pasca siklon tropis Fame bahkan mengungkapkan bahwa potensi terjadinya siklon tropis di Laut Cina Selatan adalah 0,12 sampai 0,49%. Atau kalau waktunya 300 sampai 400 tahun sekali. Tapi Senyar membuktikan bahwa bisa jauh lebih sering dari itu. Tahun 2001 ada siklon tropis Fame. Sekarang Senyar belum nyampe 300 tahun sudah terjadi. Jadi kita ulangi bareng-bareng, siklon tropis di dekat Khatulistiwa itu possible. Dan Indonesia bukan zona yang kebal. Pertanyaan pentingnya sekarang bukan kenapa bisa terjadi, tapi kenapa dampaknya segitunya. Apa yang salah? Faktor pertama, kita sama-sama buka Google Earth. Dulu, Indonesia itu kayak gini. Hijau tua, rapet, full color. Kayak rambut sehat sebelum di bleaching. Sekarang, Indonesia tuh coklat muda. Ada hijau, tapi hijaunya tuh kayak ada motifnya gitu. Seragam motifnya. Kenapa mukanya berubah? Karena ada satu sebab yang kalau kita sebut, itu bakal defensif, yaitu deforestasi. Tenang, gua nggak bakal kasih tabel atau grafik. Entar malah datanya conflicted, ujungnya kita debat kusir. Cukup buka mata aja. Wajah Indonesia di Google Earth tadi nunjukin bahwa hutan hilang itu nyata. Gelondongan kayu ini juga nyata. Deforestasi ngelepas karbon. Dari tahun 2000 sampai 2024 aja, jumlah karbon yang lepas karena deforestasi itu sampai 23 gigaton karbon dioksida ekuivalen. Deforestasi bikin yang namanya climate change atau perubahan iklim. Jadinya Indonesia yang dulu emang lautnya hangat, sekarang makin memanas. BMKG bilang laju pemanasannya 0,15 sampai 0,30 derajat per dekade. Laut yang panas menguapkan air lebih banyak. Jadinya siklon tropis makin gampang terbentuk. Dan perubahan iklim itu bukan cuma soal naik turunnya jumlah siklon, dia geser peta siklon. Dia ngencengin siklon. Daerah yang tadinya nggak mungkin kena siklon, sekarang jadi bisa kena. Siklonnya juga bisa intensif. Hujannya jauh lebih intens dari sekarang. Akibatnya, hujan yang jadi dampak siklon juga makin besar intensitasnya. Dia turun lebih deras, lebih lama, dan tanpa nego pastinya. Terus deforestasi juga nambah masalah, karena hujan itu sebenarnya netral. Yang bikin rusak adalah tempat jatuhnya. Kalau jatuh di hutan, diserap, ditahan, diatur. Kalau jatuhnya di lahan gundul, airnya yang lebih panik duluan daripada kita, kemana-mana. Indonesia kehilangan hutan, tapi masih kaget juga kena banjir. Aneh kan? Kita tebang, kita gali, kita ratain,
Terus pas longsor bilang bencana alam. Padahal alamnya cuma nurut. Kita yang manusia yang nentuin. Senyar ngasih reminder pahit. Hutan itu infrastruktur, bukan latar foto doang. Hutan bikin risiko banjir turun. Bikin udara adem tuh gratis. Bikin kita masih bisa flexing. Ke Indonesia punya rafflesia loh. Bahkan sekarang hutan bikin kita bisa jualan karbon, dagang. Mau disebut jargon atau enggak, tapi nyatanya sekarang kita jualan itu. Jadinya, kalau kita ngomong pembangunan infrastruktur, ya jaga hutan itu harusnya jadi salah satu hitungan. Siklon kayak Senyar bakal terjadi lagi. Accept it. Solusinya bukan takut. Solusinya berhenti nganggep alam itu dekorasi. Berhenti anggap hutan itu musuh investasi. Bangun ekonomi itu kayak beragama. Kita hidup jujur, kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa cari duit itu harus halal, sejahtera tanpa nyolong, itu realistis dan mungkin. Nah sama, kalau kita mau bangun ekonomi, kita harus percaya jaga alam dan maju itu bisa jalan bareng. Nggak bisa lagi kita bilang, kita negara berkembang kok, jadi masih bisa deforestasi nggak apa-apa. Gitu. No expired excuse. Apakah dijamin kalau nggak ada deforestasi itu lantas nggak ada banjir juga? Ya nggak sih. Dampak bakal ada, tapi jauh lebih manageable. Nah, ngomongin soal manageable, satu hal lagi yang penting adalah sistem peringatan dini. Tahun 1973, Flores mungkin masih hijau banget. Tapi sistem peringatan dininya jauh dari kata memadai. Makanya korbannya banyak. Siklon tropis Senyar ada deforestasi. Dan sistem peringatan dininya juga belum siap. Makanya korbannya banyak juga. Nah sekarang gimana caranya kita bisa bikin sistem peringatan dini yang terintegrasi? Biar evakuasi lebih cepat. Biar nggak ada anak kehilangan ibu. Biar nggak ada istri kehilangan suami. Iklim udah berubah. Mitigasi dan adaptasi bencana siklon itu beneran PR. Dan kalau ngomong PR di sini, kalau nggak dikerjain, yang terjadi bukan nilai merah, tapi kerugian nyata.